Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan buat kita hari ini, yaitu Minggu Jubilate. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Nats untuk kita pada minggu hari ini yaitu Yehezkiel 34 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16 dengan tema Allah menggembalakan umatnya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, mari kita dengarkan dan camkan baik-baik di dalam hatimu. Semoga kita yang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan kehidupan bisa diteguhkan dan dihiburkan melalui firman Tuhan ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai-berai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Allah, firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, adakah kita yang merasa berjalan sendiri dalam kehidupan duniawi ini? Atau kita yang merasa lelah, bahkan mungkin terbeban, bahkan menderita atau terluka dalam kerasnya kehidupan dunia? Atau mungkin ada di antara kita yang merasa terbebani oleh berbagai persoalan hidup, atau bahkan dikecewakan oleh mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Sering sekali kita mengalami ketidakadilan dalam kehidupan ini, justru dari orang-orang yang kita harapkan bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan kesejukan, bisa memberikan keadilan kepada kita, dan memberikan suasana yang baik. Tapi justru kita sering mengalami penderitaan, pergumulan dari orang-orang yang seharusnya memberikan yang terbaik itu kepada kita. Saudara-saudara, jika saat ini Anda merasakan beban yang berat, atau mungkin pernah merasakan ketidakadilan dari mereka yang dipercaya untuk menggembalakan hidupmu, ketahuilah satu hal yang pasti: engkau
tidak sendiri. Camkan ini baik-baik saudara-saudara. Engkau tidak sendiri. Bahwa ada Tuhan yang tetap mengasihi engkau, yang menjadi gembala yang agung bagimu, yang terus menopang, menguatkan, menghibur engkau ketika engkau mengalami pergumulan yang begitu berat. Nah, supaya kita saudara-saudara tidak perlu merasa stres, terbeban dalam kehidupan ini. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Nah, hari ini di tengah-tengah segala kelelahan atau mungkin kepedihan hati kita yang kita rasakan, firman Tuhan ini saudara-saudara, yang dari Yehezkiel 34 ayat yang ke-11 sampai yang ke-16 ini hadir bagaikan oase di padang gurun kehidupan kita. Dia memberikan kesejukan. Ini adalah suara gembala yang sejati, yang melihat, memahami, dan bertindak bagi kita. Ingat, dia adalah gembala, dia adalah Tuhan yang memahami, melihat, dan bertindak dalam kehidupan kita. Dia mengerti kesusahan yang engkau hadapi. Dia bisa merasakan penderitaan yang engkau hadapi. Dan dia melihat itu semua saudara-saudara. Dan bahkan bukan itu saja, dia juga bertindak, melakukan sesuatu untuk memberikan kelegaan, memberikan kelepasan, dan memberikan penghiburan kepada kita. Mari kita buka hati kita saudara-saudara, untuk disapa oleh firman Tuhan ini. Mari kita buka hati kita untuk diberikan penghiburan. Saudara-saudara, buka hatimu. Jangan biarkan engkau menutup hatimu yang lagi gundah, yang lagi terbeban, yang lagi mengalami kepedihan hati. Buka hatimu. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan engkau. Seberapa besar pun beban yang sedang menimpa engkau, membebani engkau, buka hatimu, biarkan Tuhan melegahkan, menenangkan, dan mengambil semua beban-beban itu. Camkan ini baik-baik dalam hatimu. Di tengah-tengah badai kehidupanmu, ingatlah bahwa ada tangan kasih Tuhan yang lebih besar dan lebih kuat untuk menuntun dan meneguhkan engkau dalam kehidupan sehari-hari. Setiap langkah imanmu tidak pernah luput dari pandangan Sang Gembala yang agung itu. Ingat dan camkan ini, tidak pernah luput dari pandangannya. Sehingga dia mengetahui detail setiap hal yang terjadi dalam kehidupanmu. Jangan pikir bahwa Tuhan tidak sedang tertidur atau tidak terbangun atau sedang tertidur ketika engkau mengalami pergumulan itu. Bahkan saudara-saudara, kita harus mengerti, kadang-kadang memang Tuhan sengaja mengizinkan hal-hal yang sulit terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah pertolongan kita. Hanya Tuhanlah penghiburan yang bisa melegakan, yang bisa melepaskan pergumulan demi pergumulan kehidupan kita. Ketika engkau merasa lemah, disitulah kekuatan Sang Gembala menjadi sempurna dalam hidupmu.
Justru ketika kita tidak berdaya, barulah kita benar-benar merasakan ada kuasa dan kekuatan daripada gembala yang agung itu dalam kehidupan kita. Kalau engkau tidak mengalami pergumulan, biasanya engkau tidak merasakan bahwa pertolongan gembala yang agung itulah yang menopang kehidupan. Oleh karena itu, supaya engkau bisa mengerti dan melihat ternyata hidupmu adalah karena kasih karunia dari gembala yang agung itu. Dia mengambil gembalamu itu dan membiarkan engkau menderita di dunia ini. Itu, camkan itu baik-baik. Dan jangan pernah ragu saudara-saudara akan kasih Allah, sebab ia rela mencari dan memulihkan setiap domba-dombanya yang hilang. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri dalam ketersesatan kita, dalam penderitaan kita, dalam keadaan kita yang tidak tahu kemana kita akan pergi dan kita akan berjalan. Ingat, Tuhan memberikan pemulihan kepada kita dan mencari kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang menjadi pertanyaan sekarang kepada kita, apa yang mau ditekankan oleh firman Tuhan ini bagi kita pada saat ini? Yang pertama saudara-saudara, perhatian dan kasih Allah yang aktif. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Kasih dan perhatian Allah yang aktif bagi kita. Tuhan tidak melupakan umatnya dalam keterpurukan mereka. Camkan ini baik-baik. Ia berinisiatif untuk mencari dan mengumpulkan mereka yang tercerai-berai itu, yang tidak digembalakan oleh gembala di dunia ini. Tuhan berinisiatif untuk mencari. Ini menunjukkan kasih dan kepedulian Allah yang aktif dan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Supaya melalui ini saudara-saudara kita boleh yakin, boleh percaya, dan boleh diteguhkan ketika gembalamu di dunia ini. Ketika orang-orang yang kau harapkan, baik itu pemerintah, baik itu di gereja adalah hamba-hamba Tuhan yang tidak mempedulikanmu, dan juga mungkin orang tuamu yang berperan sebagai gembala memimpin engkau tidak memperhatikan engkau. Disinilah Tuhan berperan aktif. Perhatian dan kasih Tuhan yang aktif dalam kehidupanmu. Dia berinisiatif sendiri untuk melakukan yang terbaik bagimu. Camkan itu baik-baik supaya engkau terhibur. Yang kedua saudara-saudara, tindakan Allah sebagai gembala yang baik. Tuhan tadi seperti yang saya katakan, bukan hanya melihat, bukan hanya bisa merasakan, tapi dia juga bertindak. Tadi tindakannya itu, tindakan aktif Tuhan itu, inilah tindakan aktif itu. Dia bukan hanya sekedar berjanji, ya. Allah berjanji untuk melakukan serangkaian tindakan sebagai gembala yang baik. Tapi bukan hanya sekedar janji saja, tapi dia melakukan. Apa yang dia lakukan saudara-saudara? Mengumpulkan mereka dari tempat mereka tersebar. Mengumpulkan supaya jangan tercerai-berai. Mempersatukan. Ingat, mungkin keluarga kita sedang berantakan, sedang tercerai-berai. Yang satu ke sana, yang satu ke sini. Suami membawa diri sendiri, istri juga demikian, sehingga anak-anak juga kucar-kacir. Tapi ingat saudara-saudara, engkau mungkin sudah mulai bosan dan merasa hancur dalam keluargamu. Serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengumpulkan keluarga demi keluarga kita. Sama seperti Tuhan mengumpulkan bangsa Israel. Dia membawa mereka ke padang rumput yang baik. Dia akan memberikan makanan kehidupan yang baik, kehidupan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, sering sekali kita mencari dan menikmati makanan yang bukan menyegarkan, yang bukan memberikan kehidupan yang sesungguhnya kepada kita. Tapi melalui ini, saudara-saudara, dia akan membawa kita kepada rumput yang sesungguhnya, sehingga kita boleh menikmati makanan yang
menghidupkan kita. Itu. Yang ketiga, membaringkan mereka di tempat yang aman. Ada begitu banyak orang yang saat ini sedang ketakutan. Karena apa? Karena ada serigala yang selalu memburu mereka. Ada banyak ketakutan demi ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat saudara-saudara, Tuhan akan membaringkan kita di tempat yang aman. Tuhan menjagai kita dari rasa ketakutan, dari hal-hal yang mengancam kita dalam kehidupan kita. Yang kemudian, mencari yang hilang. Ini, mencari yang hilang. Coba lihat beberapa hal ini. Membawa kembali yang tersesat. Membalut yang luka. Ada hal, domba-domba yang mungkin karena tercecer, ya, atau bagaimana ke batu-batu, ya, dia nggak susah untuk kembali, sehingga dia terluka karena batu cadas itu atau apa itu, ya kan? Tuhan yang membalut. Demikian juga dengan hidup kita. Kita sering terluka karena apa? Karena kehidupan ini, derasnya, kerasnya arus kehidupan ini. Saya pernah dulu ketika SMP, saya berenang, terbawa arus ya di sungai dan kena cadas batu itu, sehingga kaki dan perut saya itu tersayat, tergores ya, dan terluka. Tuhan yang membalut luka kita ya. Menguatkan yang sakit, serta membinasakan yang gemuk dan kuat dengan keadilan. Jadi ini juga, apalagi yang terakhir, membinasakan yang gemuk dan kuat dengan keadilan. Jadi orang-orang yang gemuk-gemuk, yang memikirkan dirinya sendiri, ya, orang-orang yang kuat, yang mau menindas orang lain, Tuhan akan membinasakan mereka. Makanya saudara-saudara, saya selalu ingatkan dalam setiap renungan-renungan, mari kita peduli dengan orang lain. Jangan hanya memperhatikan diri sendiri. Saudara-saudara, hati-hati. Akhir zaman sudah sangat-sangat dimulai. Sudah terlihat orang hanya memperhatikan diri sendiri. Memberikan bantuan kepada orang-orang yang berduka saja kita sangat sulit sekali. Memberikan persembahan kepada yang berduka saja. Baru saya ingatkan beberapa jemaat ketika ada jemaat yang baru mengalami duka. Di situ peran kita, saudara-saudara. Mungkin kita tidak bisa membantu dia secara besar, tetapi ketika kita memberi dan banyak orang memberi ya sedikit lebih daripada apa yang kita lakukan seperti biasa di gereja, maka itu sangat membantu sekali. Ingat, engkau pun juga nanti akan mengalami hal yang serupa. Itu yang dikatakan Tuhan kepada kita. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Ada begitu banyak orang tidak terbuka hatinya untuk memberi. Dan ingat, hanya orang-orang yang mau memberilah, dialah yang akan menerima. Camkan itu baik-baik, supaya kita dalam setiap kehidupan kita mau memberi. Saudara-saudara, tindakan-tindakan Allah ini menggambarkan pemeliharaannya yang sempurna, yang menyeluruh, yang universal, secara holistik. Ia peduli tidak hanya kepada kebutuhan fisik manusia, tetapi juga secara emosional dan spiritual kita. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang mau dia sampaikan melalui firman Tuhan ini? Keadilan Allah. Tuhan akan bertindak adil. Dia memelihara yang lemah dan sakit, serta menghukum para gembala yang lalai dan menindas. Saudara-saudara, ini menegaskan bahwa Allah melihat dan akan bertindak terhadap ketidakadilan. Hati-hati, saudara-saudara, para pejabat, para pemimpin negara, para pendeta yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang hanya mau menggemukkan dirinya sendiri. Dari ayat-ayat sebelumnya, saudara-saudara, kita boleh melihat bahwa banyak gembala hanya mengeksploitasi domba-dombanya hanya untuk pribadinya, hanya untuk kepentingan diri sendiri.
Ada begitu banyak orang yang tega mengambil yang bukan bagiannya. Lihatlah, engkau akan mengalami penderitaan. Saya secara khusus ini mau saya ingatkan juga kepada orang-orang yang memiliki kuasa, baik di pemerintahan, ya, polisi, tentara, orang-orang yang bertugas di mana, yang semuanya lah yang berurusan untuk apa? Pelayanan publik. Hati-hati engkau ketika engkau mengkorupsikan semuanya. Ada begitu banyak orang yang sulit. Sekarang ketika orang mau taat pajak, mau taat hukum saja, harus apa? Menderita, harus rugi. Ya, orang mau mengurus apa namanya? Surat hak milik tanah. Begitu banyak hal yang sulit. Mafia-mafia tanah. Orang mau mengurus SIM. Masih banyak. Saya sendiri mengalami. Kalau ada orang yang mengatakan di mana itu, saya sendiri mengalami. Jangan bohong. Dan itu saya sudah alami dalam banyak hal. Orang-orang yang apa? Ya BPJS. Di rumah sakit. Saya sendiri mengalami. Jangan dibohongi. Jangan mungkin ada orang yang berkata beginilah, apalah segala macam. Pelayanan itu masih jauh sekali dari apa yang seharusnya bisa kita lakukan. Nah, termasuk juga kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta, saya yang berkhotbah ini. Kalau saya memakai hal-hal yang tidak seharusnya saya pakai dan menerima seharusnya apa yang saya tidak harus terima dan tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, maka saya akan dihukum oleh Tuhan. Khotbah ini menjadi renungan juga buat kita, kepada pemimpin-pemimpin gereja, kepada hamba-hamba Tuhan. Ini khotbah untuk kita juga, supaya kita semua mengingat akan hal itu. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, ya, melalui firman Tuhan, ini yang mau ditekankan kepada apa? Kepada kita dan kepada semua penggembala-penggembala. Allah adalah gembala yang utama. Meskipun ada pemimpin atau gembala dunia yang mungkin mengecewakan, Allah sendiri adalah gembala yang agung yang tidak pernah gagal. Kita dapat selalu mengandalkan pemeliharaan dan kasih-Nya Tuhan. Camkan itu baik-baik. Yang kedua, janji pemulihan dari Allah. Ketika kita terluka atau tercerai-berai karena kegagalan kepemimpinan, kita dapat yakin bahwa Allah memiliki rencana untuk memulihkan kita. Ia akan mencari kita, membalut kita, dan membawa kita ke tempat yang aman. Serahkan dirimu untuk dituntun oleh Allah. Yang ketiga, yang terakhir, panggilan untuk bertanggung jawab. Inilah untuk setiap penggembala, untuk setiap pemimpin. Nats ini juga secara tidak langsung mengingatkan bahwa setiap orang yang dipercaya untuk memimpin dan melayani dalam berbagai kapasitas memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai gembala yang baik. Ayat 10 dari firman Tuhan sebelum firman Tuhan kita ini. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Inilah seramnya. Ya, inilah kecaman dari Tuhan bagi kita gembala-gembala yang tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Ya, terkutuklah dan celakalah gembala-gembala yang nakal, gembala-gembala yang jahat. Ini menjadi otokritik buat kita semuanya. Setiap gembala, setiap hamba Tuhan. Ya, saya mau katakan ini kepada kita, ya, supaya setiap kita juga semuanya bertobat. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ini mengingatkan kepada kami semua akan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang memimpin, sebagai orang-orang yang lebih bisa memberi sesuatu yang terbaik kepada setiap orang, supaya kami juga memikirkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang menderita. Kami ada untuk membantu mereka. Apalagi gembala-gembala, apalagi pemimpin-pemimpin, hakim, polisi, tentara, dokter, dan semuanya, termasuk pendeta-pendeta juga. Celakalah
mereka yang melakukan yang tidak baik. Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari terimalah penghiburan daripada Tuhan. Kita ketemu untuk minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.